sambil menunggu datangnya warid zikir. Sambil menunggu datangnya warid zikir. Fala'allahu yaridu alaihi, dengan harapan warid zikir itu akan masuk ke dalam hatinya. Ya, fayaumu wujuduhu fi lahzatin, mungkin saja dia mendapatkan warid tersebut dalam waktu sekejap. Ma lam ya'ummahu birriyadati wal mujahadati fi 30 sanatan, yang hal itu bahkan tidak bisa diperoleh dengan cara mujahadah dan riyadhah selama 30 tahun. Saya ulangi. Ketika kita selesai berzikir, apa langkah pertama yang kita lakukan? Diam. Kenapa dituntut diam? Ketika kita diam itu, maka hati kita akan khusyuk, hati kita akan tenang, hati kita akan damai. Ketika saat kondisi seperti itu, kita berharap kepada Allah, Allah menurunkan, Allah memasukkan ke dalam hati kita warid zikir. Yang ini warid zikir ini nggak bisa semua orang punya, nggak bisa semua orang dapat. Bahkan ada orang yang memperoleh warid zikir ini perlu bermujahadah, perlu bersusah payah melakukan ibadah selama 30 tahun lamanya. Jadi warid ini barang mahal, warid ini barang langka. Saking mahalnya, saking susahnya, ada orang perlu 30 tahun bermujahadah, 30 tahun bersusah payah agar bisa memperoleh warid zikir. Imam Abdullah Al-Haddad memberi saran, gak perlu 30 tahun, gak perlu belasan tahun, gak perlu. Cukup cara mengejarnya ketika ba'da zikir, sukut dia. Mudah-mudahan dengan diamnya kita ba'da zikir itu mendatangkan warid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, warid teh naon? Apa itu warid? Ada warid, ada wirid. Ada warid, ada wirid. Wirid itu apa? Jangan apa-apa, kalau nggak tahu Allah namanya bilang. Wirid itu apa wirid? Kita harus punya wirid. Iya, wirid itu apa? Hah? Menyebut asma Allah. Apa wirid itu? Amalan yang kontinu. Masya Allah. Ahsan, tak betul. Apa itu wirid? Kita bahas. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau menjelaskan apa itu wirid. Al-wirdu huwa al-hissatu allati talzamu nafsaka biha min at-ta'atin nafilati fi awqatin muayyanah. Apa itu wirid? Wirid adalah suatu bagian dari amalan-amalan sunnah, yang mana amalan sunnah tersebut kamu tetapkan pada dirimu sendiri untuk mengerjakannya pada waktu-waktu tertentu. Itu pengertian wirid. Karoka'atin minan nafilah, contohnya dia istiqomah mengerjakan sholat sunat. Wa ka qira'ati ma tayassara minal Qur'an, contoh yang lainnya seperti membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang menurut kita ringan. Wa kal iltizami bi adkaris shabahi wal masa, membaca zikir pagi sore. Fahadihi ta'at, dan seluruh amalan sunnah ini, idza alzamta nafsaka, jika kamu dawamkan, jika kamu istiqomahkan, jika kamu continue biqadarin muhaddadin minha, dengan membacanya secara bilangan tertentu, fi waqtin muayyanin, pada waktu-waktu tertentu, min kulli yaumin, setiap hari, hiyal ma'niyu bil wirid, itulah namanya wirid. Wirid sesuatu yang hukumnya fardu, yang kita rutin kerjakan, bukan wirid. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, ya, apalagi yang fardu-fardu kita kerjakan itu secara kontinu, itu bukan wirid, namanya wajib. Itu namanya wajib. Yang disebut wirid adalah khusus amalan-amalan sunnah, khusus amalan-amalan sunnah. Namun sesuatu yang sunnah pun tetapi tidak dawam mengerjakannya,
lentang-lentong, itu juga bukan wirid. Jadi disebut wirid itu amalan sunnah dia kerjakan, dilakukan secara terus menerus pada waktu tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, itu namanya wirid. Contoh, saya mah suka qobliyah subuh. Pokoknya dimanapun dalam keadaan apapun, qobliyah subuh tidak pernah saya tinggalkan. Saya dawam itu qobliyah subuh, maka bagi orang tersebut itu wiridnya. Wiridnya qobliyah subuh. Di sini ada yang begitu? Ngejadiin wiridnya qobliyah subuh ada? Qobliyah subuh aja. Saya nanya soal subuhnya dulu dah. Soal subuhnya subuh kan nih? Dia jangan pakai mimpi qobliyah subuh, subuhnya kagak gimana? Ini cakep ya qobliyah subuh nih. Ya. Barang siapa yang sholat qobliyah subuh, apa katanya? Afdhalu minad dunya wa ma fiha. Lebih utama dari dunia dan seisinya. Jadi kalau orang yang biasa mendawamkan qobliyah subuh itu dia nggak bakalan takut sama dunia. Kenapa? Kan udah tadi. Lebih utama dari dunia dan seisi. Dia ngojek pagi ini, sumber nggak jempol, nggak nembus. Dia senyum. Kenapa? Allah telah memberikan kepada saya dunia dan isinya. Ini mah cuma berapa duit. Tuh, kalau orang yang mengamalkan betul-betul makna qobliyah subuh itu maknanya. Saya nggak mau panjang untuk membahas masalah itu. Ya, orang yang senantiasa dia istiqomah, dia kontinu, dia terus-menerus melakukan qobliyah subuh, maka itu disebut wirid. Atau seseorang mengerjakan sholat qobliyah ba'diyah, ya, sholat sunat rawatib, dia kerjakan itu kontinu, nggak putus-putus, itu juga namanya disebut dengan wirid qobliyah ba'diyah. Setiap maghrib saya mau membaca yasin aja, pokoknya setiap maghrib saya baca yasin sampai isya. Kalau enggak saya baca waqiah, saya baca surat tabarok dan lain-lain, itu namanya disebut wirid. Saya beres sholat baca sholawat 100 kali setiap ba'da sholat, terus menerus dia kerjakan itu disebut namanya wirid. Tapi kalau belentang-belentong, sekali sholawat buat 10.000 setahun libur, nah itu mah bukan wirid namanya, kesambet. Kesambet sholawat bagus. Ingat catatannya, bukan masalah amalan fardu, bukan, fardu nggak masuk, tapi amalan sunnah. Sunnah pun nggak masuk kalau dikerjakannya secara lentang-lentong. Jadi harus istiqomah. Oleh karena itu, saya berpesan, yuk, kira-kira kita mau ambil wirid apa nih? Nah, alhamdulillah Ustaz, saya udah punya apa, tiap pagi ngopi, iya. Tiap siang main catur, malam main gaple di pos ronda, itu mah siapa juga bisa. Ini khusus amalan sunnah, mah ada main gaple sunnah, main catur, ngopi nggak ada. Ayo pilih dari sekarang. Begitu banyaknya amalan-amalan sunnah yang sangat mungkin bisa kita kerjakan. Saat saya bingung, kira-kira apa nih yang bisa kita jadikan wirid? Rasulullah misalnya di dalam hadis Muslim, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun." Hendaklah kalian beramal menurut kemampuan kalian. Ya, menurut kemampuan kalian, kata Rasulullah. Kenapa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Allah sangat cinta seseorang mengerjakan satu amalan tapi istiqomah walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit. Makanya nih, ya Allah, saya mau mulai dari sekarang nih, keluar dari majlis ini, saya nawaitu, saya niat mau baca tahlil 50 kali ba'da sholat. Itu saya jadikan wirid saya. Nah, gitu tuh. Baca Quran sehari selembar, bisa nggak? Tergantung. Bisa nggak? Bisa dong. Harus bisa kita paksakan. Baca ratib. Nah ini kita ngaji tiap bulan ya, Mbak. Yang hadir dari pagi, tadi saya ngobrol pagi, kita tuh ngobrol pagi supaya kebagian baca ratib. Ternyata nggak kebagian juga, makanya ini gugur bagi kita yang dari grup Bojong ya, pondok-pondok gugur, nggak disebut wirid, bolong. Nah yang hadir terus nih, yang ikut tadi sama Abah baca ratib, itu usahakan jangan bolong, itu menjadi wirid kalian. Mau baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sehari sekali aja, tapi sampai mati, wirid namanya. Tolak ilmu nih, tiap bulan nih, usahakan yang sudah hadir terus. Ini maka tolak ilmu ini kalau kita nggak pernah bolong, kecuali ada uzur ya.
Ya, kalau sudah ada udur, maka tolak ilmu ini menjadi wirid kita. Seperti itu. Ngasih makan setiap hari Jumat. Ada nih, kalau di Pondok Gede ini, di rumah kita ini, di rumah saya sana, sama saudara-saudara, bersama teman-teman ini, setiap ada Jumat itu kita ngundang jamaah dari masjid makan bareng. Seadanya. Kalau itu kan di sana, makanya saya mau ngajak di sini nih. Bisa nggak dibawa kopi sebungkus aja satu orang kemari? Sini, majlis. Kurang kenceng ah. Bisa nggak nih jamaah semua kita jadikan wirid? Gampang nih wiridnya nih. Satu orang bawa satu bungkus kopi kemari. Bisa. Bisa nggak kira-kira bawa jeruk 1 biji aja? Tiap bulan kesini bisa nggak? Bisa. Istiqomah kan maka itu menjadi wirid buat kita. Gampang sebenarnya. Apa aja yang kita anggap mampu. Rasulullah tadi udah pesan. Yang kamu anggap gampang apa? Ini ya Rasul, ya kerjain. Gitu ya. Bisa nih bener nih. Yang bener nih. Jadi saya besok nggak kesian lah, guru kita udah nyiapin tempat, nyiapin waktu, makanannya juga tega banget di Jawa. Saya lagi nggak doain Mbak biar saya juga bisa ikut di wiridan saya nanti. Amin. Jadi masya Allah saling tuker-tukeran kan. Jangan bawa terus dikeluarin pas mau udah acara ya, kok seduin kopi ini, kopi jadi juga. Pokoknya dioplos aja udah mana yang minum siapa, pokoknya itu di wirid kita udah gitu. Bisa ya? Bismillah ya. Jadi bulan depan insya Allah saya bakal lihat kayaknya ini warung buah-buahan tumpah sini kayaknya. Amin. Al-Habib Abdurrahman As-Sajjad mengatakan man laisa lahu wirdun bahwa kirdun. Apabila ada orang yang tidak punya wirid bahwa kirib, maka dia adalah monyet. Kata Imam Abdurrahman, Habib Abdurrahman As-Sajjad, barang siapa yang tidak punya wirid maka dia kirib, maka dia adalah monyet. Dan beliau juga menyatakan man laisa lahu adkarun falaisa bidakar. Kalau ada orang laki-laki tidak punya wirid maka banci. Banci sesungguhnya menurut tasawuf adalah orang yang nggak punya wirid, bukan yang tangannya melambai-lambai begitu, bukan. Itu menurut biasa, tapi menurut versi imam kita nih tasawuf, orang yang nggak punya wirid maka disebut bencong. Ayo pilih, mau dianggap bencong, mau nggak? Mau dianggap monyet, mau nggak? Kalau nggak tentuin ya dari sekarang kira-kira apa yang bisa kita jadikan wirid. Wirid yang kita laksanakan terus menerus, istiqomah kita kerjakan yang tadi sudah saya sebutkan tadi, itu lama-kelamaan akan berbuah. Buahnya itulah yang disebut warid. Paham? Ini paham ngantuk, paham iya nih, betul. Tanya nih, paham nih? Tadi kan setelah berzikir sukut diam, hati tenang, hati damai, tentram, sambil menunggu dia berharap Allah menurunkan warid ke dalam hatinya. Warid itu apa? Buah dari wiridnya. Buah dari wirid. Apa itu warid? Bahwa ma yaridu ilal abdi min rabbih azza wa jalla. Warid pakai wawu, alif, ro, dal. Warid. Kalau tadi wawu, ro, dal, wirid. Ya, wirid, warid, gitu. Warid. Kalau bahasa Indonesia kan wirid, warid beda apa doang? Uniknya bahasa Arab yang satu wi, yang satu wa, gitu ya. Tapi beda harokat, beda makna. Yang pernah saya ceritain tuh Abu Nawas, dia gedek banget, dia kesel sama raja, saking keselnya dia sama presiden, dia tulis Al-Malikur Rajim. Al-Maliku Ar-Rajim. Al-Maliku artinya raja, Ar-Rajim artinya yang terkutuk, yang terlaknat, saking keselnya dia. Ternyata ini raja punya intel. Tangkap Abu Nawas. Abu Nawas juga punya intel. Ente kudu lari. Kenapa? Gara-gara ente punya tulisan. Waduh. Itu ternyata ada yang ngotok di broadcast viral. Bisa sih Abu Nawas ini. Viral. Kata Abu Nawas, gua lari kemana juga pasti ketangkap. Pinter Abu Nawas. Al-Maliku Ar-Rajim. Ar-Rajim. Rajim. Jimnya kan ada titiknya. Dihapus titiknya doang. Al-Maliku Ar-Rahim tuh. Ini raja nggak pakai baca, menangkap lagi. Sini, mau dikirim itu baris krim kan? Tarik aja dulu. Apa emang saya salah apa? Kamu udah menulis gitu, lihat loh. Al-Maliku Ar-Rahim, raja yang penyayang. Dari yang terkutuk berubah menjadi penyayang, bukan ditangkap malah dapat hadiah. Itulah Abu Nawas. Jadi beda titik, beda harokat, beda.
Apa itu warid? Warid adalah bahwa ma yaridu ilal abdi min rabbi azza wa jalla, anugerah yang Allah berikan ke dalam hati hambanya, min lataifil asrari, berupa lembutnya rahasia, wa daqiqil ma'arif, ma'rifat yang sangat mendalam, wa khawariqil ata'i wa ikram, juga anugerah dan kemuliaan yang unik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi warid itu apa? Nah, itu warid itu tadi disebutkan, maka hatinya diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut lataiful asrar, rahasia-rahasia yang sangat lembut. Kalau ada orang cerita ke kita, ini Anda mau cerita ke antum nih, tapi ini rahasia, tolong dijaga. Berarti kita dianggap di mata orang tersebut apa? Amanah. Karena berarti kita bisa menjaga rahasia. Lihat, ini Allah titipkan rahasianya ke dalam hati hambanya, yang apabila dia ba'da dzikr sukut dia. Berarti kita menjadi orang hambanya kepercayaan Allah. Itu kecil apa besar tuh nih? Besar, itu luar biasa. Yang kedua, wadaqiqil ma'arif, timbul ma'rifat dalam hatinya untuk mengenal Allah. Wa khawariqil ata'i wal ikram, Allah berikan sesuatu yang sangat unik berupa anugerah dan kemuliaan. Dalam kitab lain dijelaskan, sya'nul muridi fi bidayatihi, keadaan seorang murid. Murid ini sering kita dengar murid ya. Murid artinya adalah orang yang berusaha untuk sampai menuju Allah. Itu namanya murid. Banyak, ada murid, ada salik. Ayyuhas salik. Salik artinya salah, orang yang berjalan menuju Allah. Ada juga as-sair. Sama tuh, murid, salik, sair itu sama. Artinya orang yang semuanya ingin menuju Allah. Sya'nul muridi fi bidayatihi, seorang murid pada permulaannya ya, itu al-unsu bil waridat, cenderung senang dengan waridat-waridat tadi. Itu udah kodratnya ya. Orang yang ahli zikir kemudian datang warid, itu mereka langsung senang gitu. Cenderung memang. Kalau kasfi contohnya kasab. Jadi kalau ada orang ahli wirid muncul kasab. Kasab itu apa? Tahu hati orang gitu kan, terbukanya tadyur. Wah, ini belum bayar hutang nih. Wah, ini istri belum bayar gitu. Kan ada tuh, kita sering dengar tuh para habaib nih, kalau kita ketemu di takut aja bawaannya, takut dibayarin ya kan. Wah, itu kasyaf namanya. Atau wazuhuril haqaiq, orang yang ahli wirid kemudian dia dapat warid, itu biasanya apa? Nampak hakikat sesuatu, nampak. Dia lihat ini daun ini bisa jadi obat anu nih, ini diolah jadi ini. Orang yang nggak tahu, dia tahu. Kenapa? Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahalawatil ibadah, rasa manisnya, lezatnya ibadah, dia dapat. Nikmat ibadah. Kalau kita ibadah sholat pengen buru-buru beres atau pengen lambat beres? Oh, kalau kita jawab buru-buru beres, berarti kita nggak dapat nikmatnya. Ada. Kenapa? Sholat itu salah satu alat komunikasi kita dengan Allah. Buktinya kita tidak mendapatkan halawatil ibadah, manusia ibadah. Kita tanya nih, itu udah sholat isya? Kita jawab, alhamdulillah udah. Udah tenang saya, gitu ya. Alhamdulillah udah tenang, kita udah sholat, gitu kan? Itu kita. Tapi orang-orang soleh, ketika dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka saat itu komunikasinya putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih. Itu bedanya, beda tipis, beda jauh nih. Kalau kita begitu udah beres sholat, alhamdulillah, tenang udah hati saya. Tapi kalau orang-orang yang ahli, yang benar, ketika dia mengucapkan salam, maka komunikasinya putus dengan Allah. Maka disambung lagi dengan sholat lagi. Makanya Syekhah Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah itu sholat sehari 1000 rakaat. Itu sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini adalah sholat sunat yang nggak ada kaitannya dengan waktu dan dengan apapun. Pagi duha, berarti kan disebut duha karena sholatnya di waktu pagi. Malam kan tahajud karena di waktu malam. Misalkan sholat apa lagi? Hajat karena ada apa? Hajat. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Itu kan ada asbab. Mutlak itu nggak ada asbab apa-apa. 1000. Belum termasuk duhanya, belum termasuk tahajudnya, belum termasuk tasbihnya, belum. 1000 rakaat. Kenapa? Berpisah daripada Allah, nggak tenang, dia balik lagi. Misah lagi, balik lagi. Itu tuh orang-orang dulu. Kita imam lama dikit, gila ini imam lama banget.
Apalagi kalau bulan terawih, bulan Ramadan, bulan terawih kan kita keliling tuh. Kira-kira di mana imam merahnya cepet nih? Jadi itu banyak info-infoan, jangan sholat di sana. Lama imam. Berarti kita belum merasakan halawatil ibadah, manisnya apa? Ibadah. Jadi kalau ada orang ahli wirid terus dia istiqomah, maka dikasih tadi itu warid, kasyaf, terbukanya hijab, terus nampak hakikat sesuatu, kemudian manisnya ibadah, itu biasa tuh. Tapi beliau menegaskan, awas jangan sampai warid itu menjadi penghalang dirimu menuju Allah. Awas, karena ini warid bisa jadi penyakit nanti. Sama kayak orang dapat suratnya bagus, amplopnya indah dari emas. Dia timang-timang, dia lihat, ya Allah ini amplopnya bagus, suratnya nggak dibaca. Itu gimana itu? Dia terjebak dengan amplopnya. Nah orang yang ahli dzikir terus dapat warid nih, dia lihat tuh, tahu isi hati orang, nampak segala sesuatu, dia nikmat ibadah, dia fokus di situ. Itu dia baru dapat bonus dari Allah tuh, gaji pokoknya udah dikasih tuh. Apa gaji pokoknya? Ma'rifatullah. Dia bisa mengenal Allah. Nah, ini awas ya, bagi yang ahli wirid, yang suka ada kertas-kertas, kalau ngomong suka lempeng. Nih, kayaknya ntar begini nih. Jadi, itu warid tuh. Ini kayak begitu tuh. Ntar kayaknya begini nih. Betul itu. Itu warid itu namanya. Ya, warid dari Allah. Tapi dia asik main di situ. Ini bisa menjadi penghalang dia menuju ma'rifatullah. Itu bahaya itu. Awas. Yang udah sampai di makam itu ada diturunin lagi. Itu sama aja kayak anak kecil dikasih main-mainan. Ya, anak kecil dikasih main-mainan gimana? Senang banget. Siapa yang ditembak-tembakin, dikasih tembak, siapa yang ditembak-tembakin tuh. Dikasih mobil, siapa yang tabrak-tabrakin tuh. Anak kecil ya. Jadi begitu dapat kasyaf, siapa yang ende. Siapa yang ditunjuk sama dia? Wah, kacau. Ada orang yang ada. Jadi kalam saktinya itu dipakai buat takut-takutin orang. Ente 3 hari begini ente satu besok awas begini tuh. Itu dipakai buat itu. Jangan yang udah dapat warid dari Allah jangan jadi pakai begitu, sembarangan itu. Jangan gumbar begitu. Itu titipan dari Allah, cuma bonus. Kalau bonus tarik lagi mau ngomong apa? Jangan pakai begitu. Ustaz, saya wirid udah bertahun-tahun, udah lama nih, istiqomah udah, tapi kok itu warid agak nongol-nongol ya. Warid kagak datang-datang juga. Putus asa saya. Jangan begitu. Kenapa? Coba teliti. Barangkali kalau kalian ahli wirid, Anda ahli wirid tapi belum datang juga warid, teliti. Barangkali belum ikhlas Anda wiridnya. Ya, cek dulu. Jangan-jangan belum ikhlas. Kalau ada orang yang datang sama saya itu minta amalan, tolong bagi saya kasih saya amalan, saya kasih nggak ribet-ribet. Banyakin baca istighfar. Kenapa? Dari itu sendiri, rasain sendiri. Dan itu alhamdulillah banyak yang rasain. Ketika di awal dia tembus. Ada orang yang minta tolong saya, ini baca, minta naik gaji dia sama atasannya, nggak naik-naik. Begitu dia ngambil istighfar, sudah baca 10.000, 3 hari tembus. Nah, tapi begitu dibaca lagi itu istighfar, buat kelanjutannya nggak tembus. Kenapa? Udah ketahuan. Orientasinya kemana? Ke duit. Waktu awal aja bener tuh, lempeng. Begitu kemarin jebol nih. Yang kedua jebol, sebetulnya jebol kalau otaknya lempeng, kalau hatinya lempeng. Ini kadang-kadang nyaru kan antara istighfar itu bisa memancing rezeki. Ketika kita istighfar, di otak kita ke duit, mulut itu istighfar. Astagfirullah duit. Kata Allah, lu minta ampun, apa minta duit? Itu ikhlas nggak? Nggak ikhlas. Ini kesalahan ini banyak di antara teman-teman saya. Bang Haji kemarin saya perasaan pelan banget begitu baca langsung tembus. Dan yang keduanya ada error pasti nih. Ada yang salah, jangan nyalain istighfarnya. Awas tuh. Yang kedua, saya udah ikhlas. Masa Allah udah kagak bikin duit pisan, bohong mbak, udah bohong. Udah nggak bikin pisan, barangkali hudurul qalbinya belum hadir hati. Karena ya wajar ya, besok jatuh tempo bayar utang. Mengaji gimana caranya? Besok saya tadi baca istighfar, bohong kalau hati hadir. Ya Allah besok rising lagi, Gimana mau hadir hatinya? Mana istighfar, mana rising? Kayak gitu. Enggak Bang Haji, saya udah ikhlas banget. Hati saya hadir banget. Oh barangkali Anda kurang adab.
baik kepada Allah, kepada Rasulullah, maupun kepada guru. Wirid sambil merokok, mentang-mentang zikrullah perbanyak, maka kamu di mana kamu zikir itu kan astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, narik, alhamdulillah. Jadi dia mengolah napasnya pakai rokok gitu, belajar narik subhanallah, keluar alhamdulillah, bagus sih, tapi itu kurang adab lah. Itu kan makro ya, makro apa haram? Karena saya ngerokok makro, kecuali saya ngerokok haram. Kebetulan guru saya rokok haram, nah dalam hal ini beda madzhab. Beda madzhab, guru saya haram, saya makro aja. Mudah-mudahan kita bisa berhenti rokok ya. Amin aja, kendor banget. Udah ketahuan udah nggak niat dah. Udah nggak niat. Ada berhenti. Jadi patokan ke kita coba bah. Berhenti kayak kita. Nih, saya mau pesan masalah guru nih. 70 dari 100% ilmu manfaat itu bisa kita peroleh karena faktor kuatnya hubungan hati kita dengan guru kita. Subhanallah. 70 dari 100% kita bisa memperoleh ilmu manfaat tergantung kuatnya hati kita bertali sambung dengan guru kita. Bukan hanya di dunia, inilah kelebihan guru. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti di hari kiamat tetap nyambung. Karena nanti yang bisa memberikan syafaat adalah para nabi, para rasul, dan para ulama, termasuk guru kita di situ. Kalau kita bertali sambung dengan guru kita, dicari kita nanti sama Abah Haji Bidin kan? Di sini, masa Anda doang ke surga tinggal neraka? Jangan. Mbak, tarik saya, Mbak ya. Tarik saya. Nah ini pentingnya guru. Di sini banyak orang yang nggak paham. Awas, ngaji itu dianggap guru itu bukan sekedar begini doang, bukan. Saya mau nanya, yang anggap Abah guru siapa? Semua. Yang anggap Habib Ahmad guru siapa? Ya. Semua. Ya. Siapa yang tiap hari ngedoain beliau, nyebut nama beliau dalam Fatihah? Enggak ada. Ada beberapa. Saya tanya tadi, yang nganggap beliau guru siapa? Semua. Siapa yang mendoakan beliau tiap hari? Enggak semua. Berarti nggak boleh semua. Berarti hati kita kurang kuat dengan beliau. Bukan hanya dengan beliau, kepada guru-guru kita yang orang lain yang kita anggap guru. Semua orang-orang yang kita anggap guru bawa dalam doa kita. Maka ketika beliau kita bawa dalam doa kita, maka beliau guru-guru kita akan membawa kita. Nah, timbal baliknya seperti itu. Ingat ya, 70 dari 100% kita dapat ilmu manfaat itu tergantung kuatnya ikatan batin kita kepada guru kita. Kenapa? Karena guru itu laksana imam sholat. Guru itu kalau diibaratkan seperti imam sholat. Selagi makmum masih berniat berjamaah, dapat dia satu rombongan masih. Tapi ketika seorang makmum niat dalam hatinya mufaraqah, saya keluar berjamaah, maka saat itu statusnya munfarid, sholat sendiri. Ini kita ada sholat berjamaah kan? Dia tetap ikut gerakan imam, tetap itu namanya berjamaah. Tapi ketika dia lihat ada sesuatu di imam yang bikin hati dia nggak nyaman, kok imam begini ya, saya mufaraqah ya, saya niat keluar dari sholat berjamaah, sah. Tapi statusnya bukan jamaah lagi, munfarid, artinya sholat sendiri. Begitu pula kita dengan guru kita. Selagi hati kita masih bertali kait dengan guru kita, maka saat itu kita berjamaah. Tapi saat kita seul adab kepada guru kita, songong, sombong, kurang akhlak, kurang adab di hadapan guru kita maupun di belakang guru kita, maka saat itu putus sudah hubungan antara imam dan makmum. Maka kita secara tidak langsung sudah terputus antara hubungan antara seorang guru dengan seorang murid. Banyak nih di antara murid yang ngomongin gurunya. Banyak. Sama guru ngomong aneh ente. Saya sama abah belum pernah saya ngomong aneh ente, nggak berani. Kenapa? Saya anggap itu ngomong ke temen. Lah ini guru, masa saya ngomong aneh ente? Ada yang ngomong sama orang tuanya aneh ente, sama bapak ibunya, mak ente coba lah, keren amat. Mbak sini mbak, aneh mau nanya ente mbak. Waduh, ada orang tua ngomong gitu? Enggak.
Status guru lebih tinggi dari orang tua. Kenapa? Orang tua kita hanya memikirkan fisik kita, sedangkan guru kita memikirkan batiniah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi guru kita. Lah kalau sama orang tua udah gak boleh ngomong aneh ente, apalagi sama guru. Gitu gurunya. Ini songong banget depan guru. Tapi pengen dapat syafaatnya guru. Dapat dari mana? Gak nyambung. Guru ditipu, wah dijanjiin ini tenang mbak, kalau bisnis goal liatin aja, liatin doang udah. Liatin doang. Ini udah liatin tuh apain? Dia pergi dengan celep, agak nongol-nongol lagi. Ya Allah. Jangan bahaya itu. Jangan macam-macam sama guru itu. Nggak bakal dapat manfaat, nggak bakal dapat ilmu manfaat. Hati-hati. Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan seorang murid akan memperoleh ilmu, seorang murid akan memperoleh futuh, keterbukaan, gampang menerima segala sesuatu dari Allah. Seorang murid akan mudah menerima cahaya. Beliau mengatakan ala qadril adabi ma'asyaikh, tergantung seberapa besar adabmu kepada guru. Kalau kita pengen banyak dapat ilmu, itu tergantung seberapa besar adabmu kepada guru. Yang repot ini kalau jadi guru saudara, ngerepot nih, ya. Ini, tapi saya ingat kisahnya Imam Abu Hanifah. Punya murid namanya Abu Yusuf. Kalau salah Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah punya ibu. Kalau bahasa sininya, tong, sini tong. Nak, sini nak. Anterin emak ke rumah Abu Yusuf. Mau ngapain? Emak mau minta fatwa. Sedangkan Abu Yusuf itu ngajinya ke anaknya, yaitu Imam Abu Hanifah. Coba itu gimana itu? Begitu, ya Imam Abu Hanifah ya orang soalnya lempeng hatinya. Oke, naik kuda dituntun aja udah. Sampai rumahnya Abu Yusuf diketok pintunya. Assalamualaikum, salam. Begitu buka, waalaikumsalam. Syekh, ada apa? Kok kata datang ke sini? Kalau memang anda ada perlu, cukup saya ke rumah anda, jangan anda yang ke sini. Ada gurunya. Masa abah datang ke rumah kita? Enggak usah. Ini emak saya. Kenapa emaknya? Minta fatwa sama ente. Mak, lah saya harus berfatwa apa? Sedangkan di bawah kakimu, karena dia naik kuda kan? Itu orang yang ahli fatwa, imam besar itu. Kata Imam Abu Hanifah, jawab aja. Padahal Imam Abu Hanifah jawab, mama mau nanya apa? Mau nanya ini. Jawabannya begini. Nggak mutu, udah. Pokoknya gue mau nanya Abu Yusuf aja udah. Anak ini tolak jawab. Begitu Imam Abu Yusuf jawab, jawabannya begini, mak, begini. Nah, itu baru jawaban yang bagus. Padahal sama. Itu karena si anak, si emak ini ngeliat dia dari kecilnya. Gue tahu nih, kita kan gitu ya. Ini gue tahu banget masih kecilnya, bader banget nih. Saya tahu banget masih kecilnya orang saya yang gendong. Begitu dia jadi orang alim, buang yang itunya buang. Statusnya beda. Di saat anda duduk di majelisnya, saat itu dia adalah guru anda. Walaupun itu lebih muda dari anda. Itu kita belum bisa tuh begitu. Kalau di luar lagi ngumpul sama saudara, lain lagi ceritanya. Dan itu juga yang jadi guru jangan mentang-mentang wis hormat tuh. Juga. Ya enggak bisa memposisikan maksudnya. Ya, jadi kita harus cerdas. Kapan kita anggap dia sebagai guru kita, kapan dia sebagai adik kita, kapan dia sebagai sepupu kita, kapan dia sebagai saudara kita. Lihat. Seperti itu ya. Ini mohon maaf Pak, harus sampaikan ya, nggak apa-apa. Ini buat anda nih. Guru itu bukan hanya habaib, maaf ya. Guru itu bukan hanya habaib. Guru itu bukan hanya sajid. Guru itu bukan hanya keturunan Rasulullah. Siapapun yang pernah anda ambil ilmunya, maka itu adalah guru anda. Ini terkadang saya lihat banyak orang yang lebih mengagungkan habaib dibandingkan guru kampung. Karena yang dilihat nasabnya betul, itu betul. Tapi itu kan guru kita juga. Di sini umum ulama, bukan habaib, bukan saya, bukan semua orang yang pernah kita ambil ilmunya, maka saat itu dia adalah guru kita. Gak boleh kita memilih karena ini habib kita lebih ta'zim, enggak. Kalau kita jadikan ini patokan, ini bahaya. Buktinya seorang sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah naik kuda, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu langsung ngambil tali kudanya. Apa kata Zaid bin Harithah? Kata Zaid bin Thabit, maaf.
Zaid bin Sabit ini adalah penulis wahyunya Rasulullah. Setiap wahyu turun tulis, setiap wahyu turun tulis. Alim, sahabat Rasul. Ketika Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasul, anak mamangnya Rasul, melihat Zaid bin Sabit lewat, langsung dia samperin, diambil tali kudanya, dituntun. Apa jawab Zaid bin Sabit? Ya wahai anak paman Rasulullah, jangan begitu dong, saya gak enak nih, malu saya. Apa jawab beliau? Beginilah aku diperintah Rasulullah beradab kepada orang alim. Padahal Ibnu Abbas siapa? Habaib kan? Anak mamangnya Rasul, kurang dekat apa coba? Tapi begitu melihat ada orang alim, dia langsung nyamperin, diambil tali kudanya. Ketika itu Zaid bin Thabit langsung turun dari kudanya lalu mencium tangannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Loh kenapa begini? Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah berlaku adab kepada para ahlul bait. Itu tuh adab dua-duanya jalan tuh. Ini walhasil habaib kesononya begini, yang orang ahwal begini. Akhirnya nggak ada titik temu. Kenapa? Adabnya dua-duanya nggak dipakai, maafin Mbak ya. Ini berkaitan dengan ilmu, soalnya berkaitan dengan adab manusia sampeyan. Jadi kita nih orang awal wajib hormat ke beliau, wajib kepada habaib, dzurriyyah Rasul. Tapi ingat, para habaib leluhurmu mengajarkan bagaimana beradab kepada orang alim. Ya, seperti itu. Baru jalan dulu dua-duanya. Jadi bukan cuma satu doang, enggak. Walhasil kalau di daerah akhirnya ada orang yang ngefans bener ke kiai kampung, sama habaib anti. Itu banyak. Pun sebaliknya, yang rada kotaan sama habaibnya luar biasa, sama kayak kampung. Yang ditiru apa? Ketika salaman ini, ya Allah, yang di belakang anak muda nih, kalian salaman kalau jangan main tarik tangan duluan. Emang kita niru para guru kita itu salaman main tarik-tarikan, karena dua-duanya nggak ada yang mau dicium. Paham nih? Saya sama Abah nih, Abah nggak mau tangan dicium, ditarik. Saya narik. Jadi main tarik-tarikan, dua-duanya mau nyium. Habib lagi, ke depan. Habib lagi. Habib deh. Di payun. Jadi main tarik-tarikan itu karena yang satu nggak mau dua-duanya nggak mau dicium. Lah ini anak muda nih nggak ngerti. Jadi ketemu temannya tuh, emang siapa yang mau nyium tangan ente? Ini jadi masalah. Dan masalahnya kalau antar seumuran nggak ada masalah, sama yang lebih tua itu begitu tuh. Itu soal adab tuh namanya. Nggak boleh begitu. Habaib bukan begitu maksudnya. Seperti itu. Contohnya lah, Imam pendiri NU, Mbah Hashim, itu berguru ke Mbah Khalil. Seiringnya waktu Mbah Khalil ini anak para leluhur kita. Seiring waktu Mbah Hashim Asy'ari ini ilmunya tinggi. Mbah Khalil ngomong, Mbah Hashim, anak mau berguru mantung. Wih, katakan Mbah Khalil itu kan gurunya. Masa guru berguru ke murid bagaimana kita? Enggak, antum lebih alim dari anak udahlah pokoknya. Nah ini tahu nih Mbah Hashim ini kalau Mbah Khalil ini keras orangnya. Ya udahlah biar cepat beres, oke lah. Oke aja deh bro. Begitu nyampe pesantren, Mbah Hashim bilang ke Mbah Khalil imamin sholat asar. Baik. Begitu beres imam, nggak pakai zikir, dua-duanya keluar dari masjid. Dua-duanya keluar dari masjid, nggak pakai wirid lagi, nggak pakai zikir lagi. Ngapain? Mbah Khalil nyariin sendalnya Mbah Hashim nyariin sendalnya Mbah Khalil. Mana sendalnya beliau? Mana sendalnya? Akhlaknya guru-guru kita. Ini Ramadan guru keluar sendalnya hilang gitu. Nggak ada guru menyuruh nggak enak, sendalnya nggak diurusin, hancur. Nasib ini. Ayolah tirulah ulama-ulama dulu bagaimana mereka berkhidmatnya, begitu beradabnya kepada para guru. Seorang ulama besar, nah ini kisah ini semua saya ambil dari kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, judulnya Fawaidul Mukhtar Risah di Thariqil Akhirah, halaman 40, membahas tentang babul ilmi. Itu bagus kitab. Bagus. Jadi saya ambil dari sini. Seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki, ulama besar bermadhab Syafi'i. Beliau mau menuntut ilmu ke Syam, di Syria sekarang lagi perang ke sana. Begitu di tengah jalan, beliau melihat ada seseorang yang mengatakan, dulu aku pernah bertanya kepada Imam Nawawi. Dia lagi jalan, dia dengar ada orang ngomong, dulu aku pernah bertanya kepada Imam Nawawi mengenai hal ini dan hal ini.
Jadi Imam Nawawi dulu ngajar di situ. Begitu beliau mendengar nama Imam Nawawi, seorang guru besar disebut-sebut namanya, beliau langsung turun dari kudanya. Beliau mengatakan apa? Wallahi demi Allah la arkabu, aku tidak akan berani naik kendaraan. Wa ainun ra'at muhyiddin tamshi, sedangkan orang yang pernah berguru kepada Syekh Nawawi berjalan kaki. Masya Allah. Padahal Imam Nawawi saat itu sudah wafat, sudah meninggal dunia. Beliau hanya melihat ada orang yang pernah nanya langsung kepada Imam Nawawi. Hormatnya beliau turun dari kuda, beliau nggak berani naik kuda. Kenapa? Sebab orang yang ngomong tadi itu jalan kaki. Ini kalau kita nemu guru lagi jalan kaki, jangan cuma diklaksonin doang. Tinin, duluan ya guru, duluan ya guru. Ajak bareng duluan. Aduh, kadang-kadang ini adab ini ya luar biasa. Dirubah yang masih, terutama yang masih muda. Jangan main tarik-tarikan tangan, apaan tarik-tarikan tangan? Ya, cium tangannya orang-orang yang lebih tua dari kita, memang itu akhlak kita. Dan yang orang tua juga kalau seandainya tangannya nggak dicium, itu jangan suuzon ya. Awas nih, ini kan kajian tasawuf kita. Kalau ada anak kecil nih, tetua nih, ada anak kecil salaman begini dong sama kita. Lempeng banget. Apa kita bilang? Ini anak nggak ada adabnya, nggak diajarin kali sama bapaknya ya, gitu nggak? Bener, kayaknya nggak diajarin sama orang tuanya ya. Bener nggak begitu kira-kira? Sok tahu, emang tahu dari mana? Dia nggak diajarin bapaknya ya. Emang tahu? Itu anak nggak diajarin bapaknya. Bisa jadi udah diajarin, memang dasar si anaknya aja. Jadi ketika itu hati-hati, buang rasa itu. Saya pernah cerita perasaannya. Ini kisah saya pribadi. Ketika saya diundang satu tempat, biasanya kalau para ustadz itu ya nyiapin parfum di kendaraan. Begitu nyampe lokasi, apa aja ditempel itu dari sini, sorban, di mana aja udah, di tangan, terutama di tangan. Sama saya juga. Dulu masih zaman jahiliyah. Begitu sampai tempat tujuan, mau sampai tempat tujuan, saya ambil tuh parfum, saya semprot di mana, termasuk di tangan. Ketika itu khatir datang. Khatir itu apa? Lintasan hati. Ngomong gini, maksudnya itu apa tangan dipakai parfum? Dalam hati saya. Saya jawab, dalil saya banyak. Sunnah. Dalilnya bebet. Ini itu panjang lebar. Saya ngomong sendiri. Hati saya ngomong lagi, aneh nggak nanya dalil. Yang aneh tanya hati ente. Kenapa tangan ente dipakai parfum? Tangan, nah kenapa? Yang jujur jawab. Ya supaya nyampe lokasi kalau ada yang cium tangan, wangi, gitu ya. Oh berarti kamu saat itu sudah memposisikan diri lebih mulia dari orang lain. Hati saya ngomong, kebayang nggak saat kamu sampai lokasi, tangan kamu yang kamu kasih parfum itu ternyata jamaah tidak ada satupun yang nyium tanganmu. Enak gak ceramah di panggung? Kita udah pakai setel kiai habis kan, udang-udang udah nempel, sorban udah panjang, parfum di mana-mana, tangan kita parfumin begitu sampai dari cium tangan. Di ceramahnya ada ngomel ceramah, kurang ajar semuanya, ngomel doang itu. Maka ketika itu dakwahmu tidak ikhlas karena Allah, karena ingin mendapatkan pandangan dari manusia. Saat itu saya berdua dong sama supir saya, takbir Allahu Akbar, saya buka kaca mobil saya bilang ya Allah, bukan ini yang hamba cari, bukan ini yang hamba cari ya Allah. Ini kalau kita latih, ini kita cepat jadi wali. Ini pakai ini caranya dua. Kalau ada lintasan hati masuk, dengerin dulu, ikutin dulu alurnya kemana nih. Karena bisa jadi beda setan, bisa jadi dari setan, bisa jadi dari malaikat atau dari Allah. Yang penting endingnya nanti apa? Jadi yang para ustadz kan kita sama pemain kan, sama-sama ustadz kita. Jadi ya sama lah godaannya. Jadi bukannya saya ngelarang pakai parfum ya, bukan ya? Bukan. Entar mentang-mentang tuh kan takut dia. Ini bukan gue boket kalian salah juga. Wangi mah kudu. Tapi niatnya. Innamal a'malu tuh yang Allah lihat niatnya. Kalau memang kita rasa kuat, pakai silakan. Tapi kalau nggak kuat jangan ya buat. Makanya tangan saya saat itu saya salah, saya sadar saya salah, saya takbir Allahu Akbar, saya ambil aqua, saya cuci tangan saya, ya Rabbi, wahai Allah, bukan ini yang hamba cari, bukan. Seperti itu ya.
Saya punya guru di Bogor namanya Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Beliau itu gurunya Mama Abdullah bin Doh. Saya dapat cerita ini, Masya Allah, ta'zimnya beliau ke Mama Abdullah bin Doh. Beliau itu nggak bergerak kalau Mama Abdullah nggak nyuruh. Beliau nggak ngomong kalau Mama Abdullah nggak nyuruh. Diem. Karena kepatuhan Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Pesantren Al-Ihya Bogor, Jawa Mas. Karena kepatuhan beliau kepada Mama Abdullah bin Doh ketika wafatnya itu di Al-Ihya itu ada hujan lokal sama angin kencang katanya. Ini saya dapat cerita dari orang dalam. Angin besar. Beliau keluar, beliau mendapat firasat ini bukan angin biasa, ini bukan hujan biasa. Dipanggil santrinya, coba cek keluar, yang ada jauhan, hujan juga nggak keluar. Begitu dicek ternyata nggak hujan, yang hujan situ doang. Beliau langsung ganti pakaian, langsung ke rumah gurunya. Ternyata sampai rumah gurunya sudah sekarat. Firasat, gurunya udah sekarat. Nah ketika itu, jadi istilahnya Mama Abdullah bin Nuh, gurunya ini, beliau meninggal dunia, wafat, ingin dihadiri oleh murid kesayangannya. Karena udah robitoh ya, udah bertarik kait kuatnya tuh hubungan batin antara guru dan murid. Ketika wafatnya ini Mama Abdullah bin Nuh, beliau ternyata menulis wasiat. Apa wasiatnya? Wahai Muhammad Husni Tamrin, aku ijazahkan kepadamu ilmuku zahiran wa batinan. Wih, subhanallah. Bukan hanya ilmu zahir, ilmu zahir. Ilmu batin pun aku ijazahkan untukmu. Oh, ini kayak begitu tuh. Ini yang langka. Saya mendengar ini berusaha mengikuti jejak langkah beliau, walaupun belum sempurna. Di namanya juga belajar, makanya kita harus belajar. Ini sebenarnya ada kabar gembira ya Pak, ada kabar gembira. Ini saya sampaikan ini satu motivasi buat saya pribadi dan motivasi buat dia langsung. Ya Allah, bukan riya, bukan insya Allah ya, gak riya, insya Allah. Saya kurang lebih di Sukabumi ngajar 7 tahun. Sudah ngabdi di Sukabumi selama 7 tahun. Ceramah gak kehitung berapa kali. Tapi saya selama ngajar di Sukabumi selama 7 tahun belum pernah saya terima uang 1 perak pun. Belum pernah. Saya ceramah 99,9% saya kembalikan uang. Bukannya saya gak butuh duit, butuh. Ini torekoh saya ya. Mohon maaf, bukan berarti yang menerima duit sana, bukan. Saya lagi ngomong saya ya. Bukan. Ketika itu saya berpikiran begini. Saya teringat sebuah hadis, ada 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya, ketutup batu kan. Kemudian inisiatif, ayo kita sebutkan amal soleh kita yang paling ikhlas. Mudah-mudahan ini batu bergeser, gitu kan? Hadis sahih itu. Ini satu diri, ya Allah saya begini, batunya bergeser. Ya Allah saya begini, batunya bergeser. Orang ketiga, ya Allah saya begini, itu amalan hamba yang paling ikhlas. Akhirnya batunya bergeser, bisa keluar. Itu namanya tawassul bil amal saleh, tawassul dengan amal soleh. Sah. Dalam Islam itu ada. Saya lakukan itu 7 tahun lamanya saya mengabdikan diri. Satu, karena memang sudah saya wakafkan ilmu saya untuk agama, untuk ngajar. Insya Allah saya udah janji sama Allah, ya Allah ilmu hamba wakafkan untuk agama. Boleh tanya Kang Fatur, saya ngisi di sini. Kata Kang Fatur apa? Jadi jangan sampai kita berantem gara-gara amplop nih. Itu tanya tuh orangnya. Jangan kita berantem gara-gara amplop nih, lempar sono, lempar sih. Bukan, ini guru kita ini. Saya lagi ngamalin ini Bang Fatur, biar Bang Fatur paham. Ya Allah, amalan hamba ini saya jadikan amal soleh. Hamba ingin punya keinginan. Kalau hamba nginjak umur 40 tahun, kalau kau izinkan hamba punya pesantren. Permudah urusan hamba. Dan ini Allah kabul. Dan ini Allah kabul. Lewat siapa? Lewat guru saya, Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Tadi saya cerita. Saya 3 bulan asrak busuk nyari tanah. Begini, sungsang sumbel saya. Terakhir, saya dapat tanah. Ini orangnya udah mau wakaf. Harganya bisa dikurangin. Bisa dicicil luar biasa. Ini selama berbulan-bulan saya nyari tanah, baru ini dinemu yang paling bagus. Sampai yang punya tanah ngomong, Pak Ustadz, udah oke. Kalau saya pribadi, Pak Haji, oke. Tapi saya harus minta izin guru dulu. Saya minta petunjuk guru saya dulu. Ini yang saya amalkan. Ini kan kita berapa? Menyambungkan hati kita kepada guru. Ini kan, saya bilang,
Kalau saya pribadi insya Allah Pak Haji, tapi saya minta restu guru saya dulu. Saya minta izin, saya bawa tanahnya untuk ada beliau supaya diistikharahkan. Baik, bawa, saya bawa. Beberapa hari kemudian beliau nelfon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jabid. Setelah Abi istikharahkan, setelah Abi teliti begini begitu, saya pikir oke. Orang udah mau bisa dicicil, harganya dimurahin, plus wakaf. Udah kurang enak apa lagi tuh? Ibarat makan tinggal nyomot itu dah. Jawaban beliau, Abi kurang berkenan. Ketika saya mendengar kabar ini, secara manusiawi itu ngedon saya. Benar. Ya Allah, Bi, mau nyari yang bagaimana lagi? Saya udah berbulan-bulan, 3 bulan tiap hari nyari tanah ke sono ke sini. Sekali dapat yang bagus begini nggak berkenan. Inilah guru. Fungsinya guru ke sini, Masya Allah. Dia tahu capeknya saya barangkali. Beliau tahu kebodohan saya barangkali. Beliau tahu mungkin paham kemototan saya barangkali. Beliau mengatakan begini, Ustadz punya uang berapa? Saya cuma punya uang 100 juta, Bi. Kesiniin uangnya, ambil 2 hektar tanah, Bi. Jadi saya dikasih tanah 2 hektar sama guru saya. Itu. Coba kalau seandainya, Bi, saya paksain aja yang ini ya. Satu, saya putus jadi munfarid saat itu. Benar ya? Putus saat itu. Yang kedua, saya belum tentu dapat yang 2 hektar. Itu saya belajar. Nah, makanya ini barangkali buat para ustadz-ustadz muda bisa diamalkan ya. Ini saya ngomong gini, wala fakhr, bukan tujuan sombong, demi Allah bukan tujuan sombong. Ini sebagai motivasi buat kita. Begini loh manfaatnya menali sambungkan hati kita kepada guru kita. Nggak ada ruginya. Kita bakal senang di dunia maupun di akhirat. Ya, amalkan, amal. Jadi itu yang pertama. Syarat setelah zikir apa barusan? Sukut. Ayo, semangat lagi. Sedihnya udah. As-sukut, diam. Mudah-mudahan dengan diamnya kita akan memancing apa tadi? Turun apa? Warid. Turun? Warid. Yang kedua, syarat setelah berzikir, ayyazumma nafsahu miraran, berulang kali mengatur irama nafas. Kemarin udah kita ajarkan bagaimana cara zikir la ilaha illallah. Hah? Berapa? 2 kali. Tahlilani binafasin wahid. 2 tahlil, 1 Nafas. la ilaha illallah. Kepalanya kan diangkat kan? La ke atas, ilaha ke kanan, illallah ke kiri. Hujamkan ke dalam hati kita benar-benar sekeras-kerasnya, supaya hati kita yang keras ini, supaya hati kita yang membatu ini hancur dengan zikir. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu 1 napas. Nah, lalu ambil napas lagi dari hidung atau dari mulut? Mulut. Dari mulut. Ya, ambil dari mulut. Dia terus itu. Ayyazumma nafsahu miraran, diatur irama nafasnya ketika zikir. Kenapa? Li'annahu asra'u litanwiril basira. Karena dengan kita senantiasa mengatur irama nafas, itu sangat cepat mendatangkan basirah. Menerangi basirah batin kita. Jadi hati kita tuh cepat dapat cahayanya. Dengan kalau kita bisa ngatur nafas. Wa qat'i khawatir syaitani wan nafs. Bukan hanya itu, mengatur irama nafas saat zikir itu bisa memotong, membuka hijab dan memotong bisikan setan dan hawa nafsu dengan mengatur irama nafas. Li'annahu idza zamma nafsahu, karena apabila seseorang mengatur nafasnya saat berzikir, wa'attala hawasahu, kemudian dia tutup panca inderanya ketika zikir. Matanya dia tutup, kupingnya dia tutup, hidungnya dia tutup, mulutnya zikir. Dia tutup panca inderanya saat itu, dia lumpuhkan semuanya. Asbahal mayyit, maka saat itu dia kondisinya seperti mayyit. Saat itu kondisinya seperti mayyit. Wal mayyitu la yaksiru syaitan, dan mayyit itu tidak akan pernah diganggu oleh setan. Jadi saat itu kita lagi nipu setan. Lagi zikir, mengatur irama nafas, kita lagi nipu setan. Begitu dia menggodain, wah ini mayit ini. Padahal bukan. Karena kita lagi sedang antri mengatur nafas. Emang gocek setan doang, gocek kita gocek balik. Kita dribbling setan, itu pasti hidup. Tapi mengatur nafas.
Fungsinya kenapa kita ngatur nafas pakai mulut? Kalau orang meninggal dunia sekarat, ngambil nafasnya dari hidung, dari mulut. Nah, orang yang sekaratul maut ngambil nafasnya dari mulut, dari hidung, dari mulut. Baru ini panjang. Nah, itu olahraga. Kalau orang orang sekarat, wah itu mau main kontak ya. Ingat dulu kita waktu zaman sambil main kontak. Ini bukan. Kalau orang sekarat itu ngambil nafasnya dari mulut karena nafasnya pendek-pendek. Orang yang ahli zikir, dia pandai mengatur irama nafasnya, maka ketika sakaratul maut dia sudah terbiasa dengan zikirnya. Ketika dia kan itu biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di akhir nafas dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita pandai mengatur irama nafas kita praktekkan itu terus sampai akhir hayat kita, di akhir hidup kita nanti ketika nafas kita mati sedikit, la ilaha illallah. Kan udah terbiasa. Ini udah dipraktekkan belum sih? Ngatur nafas pakai mulut udah itu. Ayolah, amalin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la kayak gitu. Praktekkan. Itu kan jadi dia cepat. Nah, ketika sakaratul maut itu setan datang itu. Datang. Dia bagaimana caranya? Dia belum tuntas urusan kita dengan setan itu belum tuntas. Dia bagaimana caranya menjadikan kita orang Nasrani, bagaimana menjadikan kita orang Yahudi, terus dia berpetak nanti. Tapi dengan bantuan zikrullah kepotong ke setan gangguan. Ya. Jadi mengatur irama nafas. Yang terakhir, syarat ba'da zikir adalah al-imtina'u an syurbil ma'i akibat zikri. Jangan minum air setelah zikir. Ini kita kesalahan kita di situ. Kenapa? Li'anna dzikra yuridu hurqatan wa syauqan wa tahyijan. Karena zikir itu mempunyai pengaruh apa? Rasa panas, rasa rindu dan intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Panas. Ini kalau udah yang nyoba pakai zikir mengatur nafas, ini dada kayak melepuh. Jadi kayak orang yang nahan emosi. Ya, kalau kita marah nih sama orang nih, tapi kita tahan, dada tuh gimana? Panas. Gemuruh kan? Orang yang zikirnya benar tuh begitu dada itu. Itu timbul rasa panas. Jangan kaget, itu bagus. Kenapa? Hati-hati kita yang penuh dengan dosa, hati-hati kita yang penuh dengan noda kebakar dengan zikir itu. Seperti itu. Wa huwal matlubu minadz dzikri. Sedangkan rasa panas itu memang yang dicari-cari oleh orang yang zikir. Jadi zikir itu nyari panas. Bukan panas ntar zikir ada kompor lagi. La ilaha illallah itu bukan. Bagaimana caranya dia timbul rasa panas dalam dadanya? Itu yang dicari-cari oleh orang yang zikir. Wa syurbil ma'i aqibahu yutbi'u dzalik. Lah kalau dadanya udah panas kemudian setelah zikir dia minum air, maka panasnya itu bisa dingin lagi karena pengaruh air yang dia minum. Tuh, begitu hasilnya. Wa qad nuhiya anhu min babi tibbi aidan. Secara zikir, secara ilmu tasawuf itu enggak boleh. Secara kesehatan pun itu dilarang. Ya, baik secara torekat ya, maupun secara ilmu tib, ilmu kesehatan itu dilarang. Kenapa? Li'annahu yurithu bil a'dha'i dhararan, bisa menyebabkan anggota tubuh kita itu rusak. Wa rubbama yurisul istisqa fal yusris 'ala hadhihi al-adab tadhhar 'alaihi barakatul dzikri. Jadi seperti halnya gelas air panas, ya gelas isinya air panas dikasih batu, gimana itu? Meletak, pecah. Dua-dua lagi panas, kopi lewat, jangan tergoda. Suput-suput diem gimana? Kita tutup semua yang tadi kan kita bilang, tutup semua panca inderanya. Makanya sedikit yang panas, ini pisang kapan keluarnya, beli kapan keluarnya, ini gahwa-gahwa bagal, gahwa dulu. Mau apa jadi walinya? Tutup panca inderanya. Jangan minum air. Nah ini kesalahan kita. Jadi jagalah semua adab di atas baik-baik, maka kamu akan merasakan berkahnya di. Ya, saya ulangi. Syarat mutlak tidak bisa ditawar.
Setelah zikir ada 3. Yang pertama diam, yang kedua mengatur irama nafas, yang ketiga jangan minum. Awas, ini saling mengingatkan. Nanti mungkin bisa kita kondisikan, Mbak. Salah satu syaratnya itu zikir adalah menghadap kiblat. Nah, nanti mungkin di pertemuan yang akan datang gimana caranya nih ngaduknya ke sana. Terus air umpet-umpetin dulu, Mbak. Air jangan ada dikeluarin dulu. Suruh pada merenung, Mbak. Suruh pada nunduk ya. Yang ngantuk selapet we. Jadi ini kita kan mau praktek, terus kapan prakteknya? Mumpung kita berjamaah, kalau ada yang salah, ada yang bimbing, ada guru kita. Salah. Bukan tidur, tapakur bangun. Ini malah tidur. Warid kagak stres ya nanti. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita amalkan semuanya. Mudah-mudahan dipersehatkan panjang umur kita dan kita dijadikan orang-orang yang ahli zikir. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa warid, dan warid yang paling tinggi adalah ma'rifatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta doanya. Satu, saya punya adik sedang menuju bulan, Saiful Bahri, semoga istrinya itu lancar kelahirannya, sehat, baik ibunya maupun bayinya. Yang kedua, saya punya guru Kiai Haji Muhammad Husin Tamrin yang ijazahin saya. Itu juga beliau kurang sehat, semoga dengan barokahnya kita membaca surah Al-Fatihah bersama, Allah sehatkan badannya. Amin. Yang ketiga, saya juga minta doa. Saya punya paman dari istri belum lama meninggal dunia mendadak, serangan jantung mendadak. Mudah-mudahan dalam keberkahan kita berkumpul di tempat ini membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Allah rapatkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya ya Allah menjadi jannah. Amin. Dia wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ini sebelum kita tutup, berarti depan ini kan mukadimah secara rotif masih banyak, Pak. Kita langsung ke duduk poin atau gimana? Langsung ke baca ratib syaratnya? Langsung. Jadi insya Allah bulan depan kita langsung membahas kenapa sih kita baca ini, apa faedahnya. Ratib kita baca tuh, itu faedahnya apa aja, berarti insya Allah saya akan bulan depan kita bahas dari awal. Mulai dari membaca Al-Fatihah sampai ayat-ayat yang lain, kemudian sampai wirid-wirid yang ada di ratib, insya Allah kita bahas. Makanya kalau bisa beli kitabnya, ayo di koordinir, coba di data, jangan pulang lu coba di data, biar apa ya, enak. Saya kalau bukannya saya nggak boleh kasih ya, jadi males. Ya udah enak banget, saya terjemahin, saya ketikin, motifnya masya Allah luar biasa. Coba kalau ada kitabnya makan nih, kayak kitabnya kayak gini nih, tapi kita kan tabarukan ya, ngalah berkah dengan kitab. Kalau kita nggak bisa baca, barangkali anak kita nanti yang bisa baca, anak kita nggak bisa baca, cucu kita yang bisa baca. Yang punya dulu punya. Kalau masalah cuma 70.000, kalau nggak baca 75 atau 80 gitu. Mahal apa murah? Murah. Yang bener. Kayaknya nggak ada usaha paksaan kan? Ya, coba koordinir aja, koordinir. Bisa nggak pemadu? Coba, satu ikut. Nah, satu ikut nih yang mau beli kitab daftar satu ikut. Udah pesan? Oh, pesan. Nah, ini saya siapa yang mau warinir saya? Antum. Nah, sama Ustadz Ahmadun. Nanti laporan ke beliau siapa yang nggak boleh kreditin, nggak boleh. Siapa nanti lagi lockdown, oke. Ya, yang mau wajib ya. Beli pulsa dipaksa itu gak enak banget, gak ada kuota. Lah ini kuota kita mau dijual nih. Nih supaya kita sinyal kita kuat sama Allah ya. Itu saya harus sampaikan, itu berdoa oleh guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar semangat nih. Iya kan? Iya. Biar mantul. Iya. Allah. Amin. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya jaman hadza jaman makluma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la yaj'al fina wa la minna wa la ma'ana sajiyan wa la mahluma. Allahumma ighfir lana dhunuba wa lana al-uyub wa qsim lana al-qulub wa salana al-sudur wa salana al-a'mal wa tawil lana al-umur ma'a siha wal afiyah wa la bidika ya Allah hina wa amitna wa ala mahabbatil habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina wa amitna. Rabbi ighfir lana wa liwalidina Rabbi ighfir lana wa liwalidina Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.